Sebagai kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Yasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat pagi. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Pucet kayak yang linglung gitu ya, gak ada semangat. Kenapa kira-kira ini? Apakah ini drama lagi atau gimana nih? Puji Tuhan, akhirnya kita mendengar bersama-sama bahwa Mas Roy Suryo juga Mbak Tifa itu ditahan oleh polisi. Jadi selama ini kita sudah mendengar bahwa memang awal bulan ini dinyatakan berkas-berkas mereka berdua itu sudah cukup untuk Gubernur tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya. Karena saya gubernur, Pak. Tugas saya adalah rakyat saya untuk sekolah. Oke kawan, semua cuplikan video-video ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi dan video viral Indonesia. Serta updatean terbaru datang lagi dari Kang Deddy Mulyadi. Dan khusus hari ini kita bahas mengenai yang lagi viral diperbincangkan, yaitu mengenai akhir drama terkonyol si Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang pada akhirnya ditangkap oleh kepolisian soal tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi kawan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini menarik sekali, ada sebuah momen ketika Roy Suryo ditangkap lalu ekspresi wajahnya pucat pasi. Dia kayak orang linglung, dia tidak ada semangatnya sama sekali, entah kenapa. Apakah drama, apakah dia benar-benar sakit, stres dan lain sebagainya, kita akan bahas lebih lanjut ya. Seperti biasa kawan, saya doakan teman-teman yang selalu setia di sini semoga selalu sehat, lancar segala urusannya, yang cowok makin ganteng, makin kaya raya, yang cewek makin cantik dan bandel dan montok ya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas topiknya satu per satu kawan, ini ada sebuah tawaran nih buat teman-teman, terutama ini buat yang suka dengan perbuahan, perbuahan. Nah, kebetulan ini lagi panen di Situbondo Jawa Timur, ada mangga mana lagi atau mangga harum madu ya. Kenapa mangga mana lagi atau harum madu? Karena di tengahnya itu kayak madu tuh kawan ya. Kalau dirasain, kalau disantap itu masya Allah legit banget ya, manisnya seger banget. Kalau yang putih ada sedikit asamnya tapi dominan manis. Nah, ini bisa dibikin rujak ya, atau langsung dimakan, dibikin camilan dan lain sebagainya, atau dibikin jus. Nah, buat teman-teman yang pingin langsung aja ya dipesan di 089708595563 itu nomor WA, dan nomornya sudah saya cantumkan dan saya sematkan di kolom komentar sekarang juga. Dikirim dari Situbondo Jawa Timur, dikirim seluruh Indonesia masih aman ya. Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan masih aman, kecuali Papua terlalu jauh nggak bisa. Ini gratis ongkir pastinya, dan juga bisa bayar di tempat ya. Saya tunggu sekarang juga. Nah, ini ada penampakan yang lain nih, pokoknya seger banget kawan ya, seger banget. Ini mangga mana lagi harum madu khas Situbondo, tua di pohon kawan, bikin seger. Ya udah kita bahas ya untuk informasi yang pertama berikut ini. Assalamualaikum, sampurasun, bejeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan. Pasti di antara kita ada yang pagi ini kesal karena tim kesayangannya kalah dalam pertandingan Piala Dunia. Pokoknya yang kalah jangan pernah murung, tetap semangat. Kalau masih ada harapan, terus kita dukung tim yang kita sayangi. Dan yang menang jangan jumawa, karena yang menang bukan kita, yang menang adalah kesebelasan yang kita cintai. Pada seluruh warga yang hari ini persiapan bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Yang hari ini beristirahat di rumah, saya ucapkan selamat beristirahat. Yang hari ini mau piknik, saya ucapkan selamat berwisata. Yang hari ini mempersiapkan nanti malam bertemu dengan idamannya, saya ucapkan selamat bermalam minggu, semoga bahagia. Bagi mereka yang belum punya pasangan di malam minggu ini, tetap di rumah saja nonton bola ya. Saya ucapkan pada semuanya, tetap seluruh warga semangat, dan yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Amin. Dan diberikan rezeki untuk biaya nunggu yang sakit.
Oke. Amin ya robbal alamin, ini keren. Kang Deddy Mulyadi pakai kaos Argentina nih. Pasti karena ada Messi ya di sana ya. Oke, sapaan Kang Deddy Mulyadi setiap pagi ya, apalagi terutama di weekend kali ini menyapa warga-warga terutama warga Jabar dan juga seluruh Indonesia. Nah, ini ya jangan lupa buat yang sekarang lagi demam bola ya, ada Piala Dunia. Kalau misalnya idolanya kalah, gak usah bersedih, oke? Jangan berlarut-larut gitu. Tapi kalau berlarut-larut tuh biasanya itu ada penyebabnya, entah itu dia itu taruhan lah dan lain sebagainya. Jangan ya, nonton aja lah bareng teman-teman, jangan sampai taruhan, itu bahaya sekali ya. Oke, terima kasih Kang Deddy Mulyadi sapaannya. Ini juga ada pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Ini tegas banget, kita simak berikut kawan. Saya sebagai gubernur, tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya. Karena saya gubernur, Pak. Tugas saya adalah rakyat saya untuk sekolah. Rakyat saya untuk sekolah itu ada 3 kualifikasi, Pak. 1, anak yang orang kaya. Anak orang kaya ini banyak tidak diterima di negeri pun sekarang sudah dapat di swasta. Beberapa swasta yang pengelolaannya baik hari ini sudah penuh, Pak. Saya kan cek, Pak. Dan mereka tidak daftar ke negeri, daftar ke swasta. Yang kedua adalah anak-anak yang berprestasi, sudah otomatis dia terterima di sekolah negeri. Ya. Yang ketiga adalah anak-anak yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, yang ekonomi kelas menengah ke bawah ini adalah potensinya 2. Diterima di negeri atau tidak sekolah sama sekali, karena ketika ke swasta dia tidak punya uang. Oke, ini ketegasan Kang Deddy Mulyadi masih terkait soal penerimaan siswa baru ya. Yang kapan hari sempat rame di Jawa Barat, kawan, tegas sekali Kang Deddy Mulyadi menyampaikan. Semoga ini bisa menjadi sebuah renungan buat siapapun yang menuding Kang Deddy Mulyadi mempersulit anak sekolah dan lain sebagainya ya. Oke, kita simak untuk topik yang kedua. Nah, ini yang lagi diperbincangkan hangat kawan ya. Soal apa, yuk kita simak berikut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat pagi. Akhir drama terkonyol Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah berakhir ya hari Jumat kawan. Sudah ditangkap tim kepolisian soal tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi. Nah, ini yang selama ini akhir-akhir ini kita sebelumnya sering dipertontonkan dengan huru-hara ya, kisru dan lain sebagainya soal ijazah palsu yang ternyata setelah dicek cukup lama ya oleh tim laboratorium ya, terus tim kepolisian, banyak para ahli juga mengecek bahwa ternyata itu tidak terbukti, dan pada akhirnya mereka berdua ya, yang kata orang nih dalangnya, ditangkap oleh kepolisian. Bagaimana reaksi dari Roy Suryo? Kita simak berikut videonya nih. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Jawabannya lepas. Ulang lagi ya. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Coba perhatikan baik-baik kawan ya. Terlihat sangat pucat, terus lemes banget kayak orang lagi linglung. Ya, terus intinya nggak ada semangatnya sama sekali. Beda banget dengan sebelum-sebelumnya ketika gentol banget laporkan soal ijazahnya Bapak Jokowi, semangat banget gitu ya. Nah, ini ternyata kenapa nih? Apakah belum makan? Itu yang pertama ya. Yang kedua memang sakit, atau yang ketiga jangan-jangan drama lagi biar gak ditahan. Ada beberapa komentar dari netizen atas video ini kawan. Yang pertama adalah ini bukti, jangan suka menuduh kalau belum ada bukti atau data yang bisa diserahkan di pengadilan. Terus komentar yang kedua, kondisi saya pucat mas. Barusan ditanyain sama wartawan, soalnya dia gak jawab ya. Lalu diwakilin sama netizen nih ya. Letih, lesu, tidak bersemangat. Iya benar banget, mungkin masih belum minum vitamin. Benar kata orang, diam itu emas. Iya benar banget. Nah ini diam ya ketika dijemput. Kalau belum dijemput gak ada diamnya si Roy ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kita mendengar bersama-sama bahwa Mas Roy Suryo juga Mbak Tifa itu ditahan oleh polisi. Jadi selama ini kita sudah mendengar bahwa memang
awal bulan ini dinyatakan berkas-berkas mereka berdua itu sudah cukup untuk diajukan ke pengadilan kan, ke proses pengadilan. Tapi kini ternyata ada satu langkah lebih jauh yang dilakukan oleh polisi, yaitu menahan mereka. Kita semua tentu saja bergembira karena kasus tuduhan ijazah palsu ini sudah berlangsung begitu lama, sudah menyita perhatian kita, dan sudah menimbulkan konflik yang luar biasa di tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang Roy Suryo itu ditahan, dia tidak bisa lagi ngomong sembarangan gitu ya di ruang publik, di televisi, di media, di medsos yang isinya penuh tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi. Jadi memang ada baiknya beliau ini ditahan dulu ya, dan kemudian kita tunggu saja proses pengadilannya. Saya percaya melalui proses pengadilan kebenaran akan terungkap ya. Paling tidak atau yang terpenting lah ya bahwa Oke, ada pernyataan langsung dari Bang Ade ya. Intinya dia bilang alhamdulillah, puji syukur ya. Banyak yang bersyukur mereka berdua ditangkap. Jadi nggak ada ini lagi, nggak ada huru hara lagi gitu ya. Jadi masyarakat itu bisa fokus untuk bekerja, berkarya ya. Jadi tidak menyita perhatian soal itu terus gitu. Soalnya begitu lama kawan ya. Ada juga tanggapan dari yang lain, kita simak. Roy Suryo sudah ditangkap. Opung Parmela, jangan kau bikin hoax. Tidak akan mungkin hoax, karena seseorang sudah menelponku tadi pagi. Roy Suryo jam 6.47 sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kubuka berita biar tahu kalian, ternyata betul Roy Suryo ditangkap pagi ini jam 06.47. Roy Suryo, alhamdulillah, puji Tuhan. Ku bacakan lah ya beritanya sama kalian ya. Jangan dibilang hoax, ini CNN langsung ya. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap polisi kasus ijazah Jokowi. Aku mendengarkan judulnya saja sudah senang sekali aku. Siap-siap kalian ya yang berjanji mau bikin kambing guling, sapi guling, kerbau guling sama bebek guling. Sebentar lagi habis uang kalian untuk bikin pesta. Ku baca ini. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Tifauzia alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat jam tanggal 19 bulan 6 pagi. Kabar ini dibenarkan oleh salah satu pengacara. Ketawanya barusan gurih banget ya. Seneng banget dapat kabar seperti ini. Mungkin ini memang didamba oleh masyarakat banyak di Indonesia ya. Sampai-sampai banyak yang memberitakan dan juga mereaksikan begitu bahagianya mereka mendengar kabar ini kawan ya. Sampai-sampai ini dia bilang katanya siap-siap untuk pesta-pesta ya. Pesta apa namanya? Kambing panggang ya, sapi panggang katanya, ayam panggang, keren. Bentuk syukur gitu ya atas kabar baik ini. Tifa akhirnya ditangkap polisi. Ini lagi nih gurih banget ketawanya. Yang salah ya ditangkap, yang benar keliling Indonesia bos. Jadi jam 7 pagi, Roy Suryo Noto Diprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan pada saat yang bersamaan juga mendapat info Tifauzia Tiasuma juga turut ditangkap. Gimana? Puas ya kalian? Kalau saya sih puas banget. Setelah sekian lama kita menunggu kapan Roy Suryo ini ditangkap, hari ini jam 7 pagi Roy Suryo ditangkap kepolisian. Sekian lama aku menunggu. Mungkin mereka banyak yang nyanyi kayak gitu ya. Sekian lama aku menunggu, akhirnya engkau ditangkap. Dan Dr. Tifa ditangkap polisi dalam perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Saya berharap ini jadi momentum untuk mengakhiri salah satu polemik yang paling tidak produktif dalam ruang publik kita. Coba bayangkan, selama bertahun-tahun energi bangsa tersedot untuk memperdebatkan sesuatu yang secara substantif tidak mengubah kualitas hidup rakyat, tidak menurunkan harga kebutuhan pokok, tidak membuka lapangan kerja, tidak memperkuat pendidikan, dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketika ruang publik kita selalu dipenuhi oleh kontroversi yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan nasional, maka yang terjadi adalah pengalihan perhatian dari persoalan-persoalan yang rasanya sampai merinding loh. Saya terima kasih ya Bang. Saya suka banget ya sebuah drama yang menurut saya terkonyol, tidak produktif dan lain sebagainya. Drama yang dulu ya sudah lama banget masyarakat rakyat Indonesia memberikan perhatiannya kepada soal itu terus ya. Padahal betul kata si abang ini, itu kan sebuah polemik yang tidak produktif ya. Dibahas terus ya, didebat terus. Tidak bisa bikin namanya harga turun lagi ya. BBM Pertamax ini turun lagi harganya, gak bisa karena gak penting sebenarnya ya. Gak penting, tapi terus ya dibangkitkan isu terus itu oleh si Suryo dan Dr. Iva dan tim yang lain. Dan pada akhirnya sekarang sudah selesai. Semoga ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua kawan. Oke kawan, itulah informasi dari saya teman-teman. Sekali lagi saya umumin ya buat teman-teman nih, saya ada tawaran. Jangan lupa untuk dipesan mangganya ya. Mangga harum atau mangga mana lagi madu, rasanya manis. Untuk yang tengah-tengahnya tuh kayak madu legit ya. Kalau yang warna putih itu ada sedikit asamnya tapi masih dominan manis ya. Seger, fresh juga. Bisa dibikin rujak, di jus ya, atau dibikin camilan langsung dimakan. Wih, pokoknya seger banget. Asli dari Situbondo, dikirim dari Situbondo Jawa Timur, bisa COD, bayar di tempat dan gratis ongkir. Langsung hubungi 089 708 59563 ya. Nomor WA nya saya sematkan di kolom komentar sekarang juga. Oke, terima kasih buat teman-teman ya. Tetap semangat dan tetap beraktivitas buat teman-teman yang lagi beraktivitas, dan selamat bersantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.